Selamat pagi, berkah dalam. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, hari ini Kamis 14 Januari 2021, kita diajak bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang berada di surga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul setelah semalam beristirahat. Pagi ini kami berkumpul untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Teruntuk saudara kami dimanapun berada, biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca firman-Mu seperti kami. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan ini. Amin. Pembacaan dari Injil Markus. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau jadikan engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun, orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster,
Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, hari ini Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Penyembuhan itu dilakukan karena belas kasihan. Gerakan hati yang baik dan kudus menghasilkan kebaikan dan kesembuhan. Banyak dari kita bukan hanya tidak berdaya, tetapi juga tidak mempunyai kehendak yang baik untuk menyucikan diri dan orang lain. Jika kita berbelas kasihan, maka tampaklah belas kasihan Allah. Kita adalah perpanjangan tangannya yang nyata. Kadang kita gampang berjanji, mendoakan, tetapi kita tidak memenuhinya. Kita berniat memberi, tetapi kita juga tidak mewujudkannya. Jika ini kita lakukan terus-menerus, ya, maka kita akan menampilkan wajah Allah yang pendusta. Anak-anakku yang terkasih, ikutilah selalu suara Allah Roh Kudus yang kadang membawa kita pada rasa kasihan, terharu, sedih, yang menuntun kita pada kebenaran dan perbuatan kasih. Percayalah, Allah bekerja melalui perasaan-perasaan yang jujur itu. Jangan keraskan hati, tetapi terbukalah pada suara Allah yang baik di dalam hatimu. Lebih-lebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk lebih peduli dengan lingkungan kita yang terdekat, keluarga, lingkungan sekitar kita. Jangan malah kita menjauh. Dalam arti menjauh adalah kita merasa jijik dan tidak mau memberi bantuan kepada orang-orang yang sedang terkena musibah atau sedang sakit COVID-19 atau Corona. Bila sedikit perhatian, walaupun tidak harus ketemu langsung, dengan berdoa supaya mereka cepat sembuh. Berkah dalam. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, marilah kita tutup renungan pagi ini dengan doa penutup. Allah Bapa Roh Kudus, berilah aku rahmat belas kasih pada orang-orang yang menderita di sekitarku. Jangan biarkan aku keras hati dan tidak acuh pada mereka yang mengalami kesulitan hidup. Semoga hari ini aku boleh mewujudkan perbuatan baik untuk meringankan beban mereka. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.